Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di STMJ, Satria Tanya, mohon dijawab. Ya, buat STMJ kali ini bos, kita lagi edisi Ramadan ya. Dalam bulan puasa, nanti gue coba cari tema yang mungkin bisa nyerempet-nyerempet, ada hikmahnya yang bisa diambil nih di bulan Ramadan ini seperti apa gitu. Nah, di sini udah ada teman gue namanya Mbak Monica. Nah, mau tahu seperti apa Mbak Monica ini, siapakah dia dan apa sih kisah hidupnya dan pengalaman-pengalamannya selama bulan Ramadan tentunya ya, atau pengalaman yang lain, nanti kita langsung tanya-tanya. Oke, kita tunggu Mbak Monica untuk bergabung. Halo Mon. Halo, akhirnya. Baik, alhamdulillah. Gimana Mon kabar? Ya aja deh. Baik Ji, sehat-sehat sih. Mantap. Thank you banget nih udah nyempetin. Iya. Ya, sama-sama. Kita udah reschedule beberapa kali ya. Iya. Memang sangat. Aduh, sama-sama. Ya sebenarnya menjelang libur sih kayak iya. Kerjaanku rada-rada deh. Mungkin kamunya juga ya biasa. Di sana sibuk ke kanan ke kiri. Mencari kegiatan ya, padahal udah jauh dari ibu kota loh. Jauh dari ibu kota, betul-betul. Ini sebelum aku lanjut, aku disclaimer dulu Mon ya. Ini kan kita mungkin temanya agak sedikit berat, nggak berat juga sih sebenarnya, agak nyantai aja ngobrolinnya gitu. Karena aku mau nanya nih seputar toleransi gitu. Nah kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin personal atau misalnya keberatan, ya nggak apa-apa, di skip aja gitu. Okay. Tapi sih aku nggak ada niatan buat yang aneh-aneh, cuman emang pengen tahu aja gitu, yang di sana gimana gitu kan. Sip, aku juga jawab yang setahu aku aja ya. Saya kan aku baru 6 bulan nih di sini. Oh, udah lumayan itu. Udah cocok bisa. Atau juga ya sampai kapan ya. Iya. Oke, Mon. Biar nggak berlama-lama, langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Oh, ini kok formal banget nih, kita santai aja. Mon, agama apa, Mon? Aku Kristen. Langsung pertanyaan raja terakhir. Langsung pertanyaannya rada ini ya. Rada ini ya, enggak, itu bercanda. Intinya ini aja, menegaskan aja. Kan sekarang berarti Momon kan di luar Jakarta ya? Di mana tempatnya, Mon? Di Banda Aceh. Waduh, itu kalau nyebut daerah itu tuh agak-agak gimana gitu ya. Semoga video ini nggak kena kasus nanti. Ngomongin daerah sana. Ngomongin daerah sana. Banyak kok yang non-muslim di Banda Aceh. Ternyata gitu ya. Ntar aku mungkin ya akan lebih banyak tanya ke sana nih, pengalaman Momon selama di sana gitu. Nah, kalau kenapa bisa sekarang udah di domisili di Banda Aceh itu gimana ceritanya, Mon? Ceritanya sebenarnya Banda Aceh juga bukan sebuah tempat yang aku ekspektasikan akan aku jadikan tempat domisili gitu ya. Karena jelas selama dong. ini juga kehidupan kan di sekitaran Jakarta aja ya, Jakarta. Betul. Depok ya Ji ya. Iya. Kita sebenarnya kan kuliah di Depok ya. Cuma pada akhirnya waktu beberapa bulan sebelum nikah itu suami ada pengumuman dinas. Ya udah dinasnya ternyata di Banda Aceh. Terus itu beberapa hari sebelum kita engage sih. Terus ya udah dia bilang kalau ya nih ke Banda Aceh gitu. Ya udah setelah itu ya sebenarnya kaget sih karena juga kebetulan pilihan tempat dinas yang sebelumnya itu suami pilih itu bukan di Aceh juga gitu. Iya. Di itu ibarat lain, apa ya, mencari ternyata iya. Terus ternyata dapat penempatannya di Banda Aceh. Ya udah berarti kan ya emang namanya pekerjaan suami kan memang harus siap ya ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Jadi pas denger itu oh ya udah maksudnya apa nih yang perlu dipersiapkan gitu. Aku sih lebih ke situ aja karena maksudnya walaupun kaget tapi ya kita juga pada saat jadi pendampingnya dia kan harus siap juga gitu mau ditempatin di mana aja. Iya. Kalau boleh tahu apa ini Mon, pekerjaan suami Mon? Pekerjaan suami abdi negara sih. Luar biasa.
Iya, iya, iya. Berarti memang maksudnya sebelumnya sudah apa namanya diinfo ya, maksudnya udah tahu oh ini resikonya nih karena udah dapat tugas penempatan di sana gitu kan ya. Berarti udah siap maksudnya nanti setelah tadi engagement terus juga nikah akan domisili atau ikut suami ke Aceh gitu ya. Yap. Nah, kira-kira ekspektasi awal Momon nih sebelum maksudnya ke Aceh ini apa nih kira-kira nih? Ada sempat ngebayangin nggak Aceh akan gimana-gimana gitu atau? Ya, sebenarnya sih nggak ada apa ya namanya, nggak ada pandangan sama sekali gitu Aceh gimana gitu. Makanya antara suami mulai berdinas gitu ya di Banda Aceh sama aku ke Aceh itu kan ada jeda beberapa bulan gitu. Jadi kadang-kadang pas kita video call atau pas lagi kontak itu sering nanya gimana sih di Banda Aceh gitu, terutama budayanya kali ya, karena kan belum pernah ke sana dan dengar-dengar beberapa orang yang pernah ke sana kan ada budaya lokal yang memang mungkin berbeda ya dari negara lagi, dari daerah lain gitu. Sebut saja ya perda tertentu gitu ya. Ada budaya apa supaya maksudnya kan pada saat kita domisili di wilayah orang lain gitu ya, kita emang benar-benar menyesuaikan dengan budaya setempat, jangan sampai melanggar atau nggak sesuai lah dengan budaya lokalnya gitu. Ya udah pas nanya-nanya apa aja sih yang harus disiapin dari Jakarta gitu, karena sebelum nikah kan juga ada pengajuan tuh. Nah, jadi waktu pengajuan itu adalah pertama kalinya datang nih ke sini gitu. Jadi udah lumayan tahu sih ekspektasinya tuh apa, harus at least ya yang paling simpelnya adalah aku harus pakai baju apa sih di sana gitu kan. Di sini gitu ya maksudnya sekarang saat di Jakarta tuh aku harus pakai baju apa ya, kalau emang aku belum punya baju yang seperti itu ya mungkin harus disiapin dulu gitu. Mon, sedikit flashback dikit nih ya. Tadi kan Momon cerita dapat suami abdi negara nih. Nah mungkin bisa diceritain awal mulanya tuh kok bisa kenal sama suami itu gimana gitu. Terus pas tahu misalnya kan pasti kan sebelumnya kan kayak kenal pacaran dari segala macam itu kan udah tahu gitu kan suami ini abdi negara. Nah itu yang jadi pertimbangan Momon nih. Oke deh gitu, aku terima gitu segala konsekuensinya. Maksudnya yang bikin kepincut tuh apa tuh? Apakah memang sangat berkarisma sekali gitu mungkin boleh diceritain. Wah nanti kalau dia denger inilah langsung GR dia. Kalau dibilang berkarisma. Ya ini sebenarnya ada izin dari Pak suami nih. Kan ngambil waktu istrinya. Iya, santai. Nah sebenarnya pas kenal sama suami itu belum jadi abdi negara gitu, masih sipil. Okay. Nah makanya kalau misalnya bahkan aku nggak expect sih sebenarnya bakal dapet suami dari lingkungan militer gitu ya. Nah jadi pas kenal itu kenalnya dikenalin sama keluarga sih gitu. Kebetulan salah satu tanteku gitu ya itu kenal sama orang tuanya suami gitu. Kenal terus mungkin karena tanteku itu tahu kali ya keponakannya nih belum nikah gitu. Maksudnya belum nikah sampai umur segitu enggak? Ini sibuk kerja mungkin atau fokus ke yang lain enggak juga. Iya, pokoknya biasa kan kalau kita udah umur 20 sekian terus belum punya gandengan di acara keluarga gitu, terus ditanya gitu kapan mana pacarnya gitu kan, terus udahlah udah sering denger kayak gitu sampai akhirnya udahlah di umur segini pokoknya kalau ada yang nanya kayak gitu aku mau bilang ya udah cariin dong tante, cariin dong bude gitu. Pokoknya kayak ibaratnya ya jangan cuma nanya dong, bantuin cariin gitu kan. Karena harus ada solusi lah ya, jangan. Iya harus ada solusi dong. Maksudnya aku sih maksudnya kan selama ini juga maksudnya udah nyari, cuma mungkin di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sekitar itu emang gak ada yang cocok gitu kan. Maksudnya kan memang agak susah mungkin ya cari yang seiman gitu di sekitaran lingkup perkenalanku. Gitu. Terus yang
seiman aja susah ya sedikit ya. Apalagi Iya, yang seiman terus cocok. Nah, itu lebih yang lagi seiman itunya. cocok. Iya. Dan keinginan sih sebenarnya, bukan pesan dari orang tua yang gimana-gimana, tapi keinginan orang tua tuh pengennya satu suku gitu. Jadi satu suku, bahkan dari satu kota yang sama gitu, dari satu kampung halaman itu yang sama. Ibaratnya lebih sangat-sangat spesifik lagi ya maksudnya. Iya. Makin sempit apa lingkarannya. Bener, apalagi aku bisa dibilang, kan aku dari Solo ya, bahkan dibilang aku tuh nggak punya satupun temen cowok dari Solo gitu. Maksudnya mungkin ya ada sih temen SMA atau temen kuliah yang emang dari Solo gitu ya, tapi ya udah kan itu temen yang di Jakarta juga gitu loh, bukan bener-bener yang wah kayak pengennya emang orang Solo dan sebagainya gitu. Ya, terus kalau ibadah juga di Jakarta lah ya, kan maksudnya kan kalau gereja segala macam nggak di sana, nggak di Solo juga gitu kan. Ya udah akhirnya dikenalin, pas dikenalin juga kita nggak ngobrol sama sekali sih, cuma kayak perkenalan biasa aja gitu. Ya udah habis itu beberapa hari kemudian ya udah saling kontak-kontak gitu. Saling kontak-kontak juga sebenarnya kita juga beda kota kan. Waktu itu dia juga masih emang tinggal di Solo, kerja di Solo juga, aku di Jakarta gitu. Paling ketemu juga jarang banget, kalau misalnya dia ke Jakarta atau pas aku main ke Solo baru kita ketemu. Atau habis itu nggak berapa lama setelah kita ketemu ya, sekitar 1,5 tahun setelah kita ketemu, itu dia masuk pendidikan. Nah dari masuk pendidikan itu sebenarnya fully LDR, sering banget LDR sih sebenarnya gitu. Itu udah jadian tapi maksudnya udah apa komitmen pacaran? Nah kita tuh nggak pernah ada kata jadian sih gitu. Jadi kalau dibilang, makanya kita kalau mau menamakan fase sebelum nikah itu pacaran juga, kita kayak nggak pernah mengakui gitu kalau kita tuh pacaran sebelum nikah. Ya, walaupun pokoknya kita tahu aja lah bahwa ya kita dekat gitu, tapi nggak memformalkan hubungan kita. Nggak ada yang nembak itu ya, kayak kamu mau nggak jadi pacar aku apa gimana gitu pokoknya cuma nggak ada. Jadi kamu gimana nih? Kayak sayang, ya aku juga sayang gitu. Ya udah jalanin, yuk, udah gitu. Kayak nggak kayak langsung aja gitu ya. Nggak pernah ada kata-kata kayak gitu. Maksudnya benar-benar ya udah kita ngejalanin aja sih gitu loh. Walaupun mungkin hubungan kita tuh aku rasa sih nggak akan sedekat itu kalau misalnya nggak ada dukungan dari orang tua kita masing-masing sih gitu. Jadi kayak sebenarnya orang tuaku nggak pernah memaksakan anaknya sama siapa gitu ya. Cuma kita kan juga pasti sebagai anak tuh tahu ini nih timing orang tua nih kasih restu atau enggak sih gitu nggak sih gitu. Walaupun orang tua nggak benar-benar bilang, Mon itu dong kamu sama dia gitu. Bukan kayak gitu sih gitu. Tipe kalau orang tuaku yang sebenarnya mengarahkan. Jadi ya kamu sebaiknya pilih orang yang seperti ini. Tapi aku sendiri yang dikasih kebebasan untuk menilai nih gitu loh, dia cocok nggak sih sama aku. Karena kan orang tua juga merasa bahwa ya nanti kan yang ngejalanin pernikahannya kamu gitu loh, bukan lagi papa mama kan gitu. Jadi mereka cuma membantu untuk apa sih yang harus dilihat untuk kalau cari pasangan tuh harus kayak gimana sih gitu. Jadi orang tua mesti cukup ini juga ya, open juga, maksudnya nggak terlalu memaksakan juga, hanya kasih referensi atau saran-saran lah, jangan gitu, yang seperti ini gitu, masih enak. Ibaratnya nggak yang dipaksa kamu harus nikah umur segini gitu. Itu tuh sepupu kamu udah punya anak 1, 2, 3 kan. Sekarang kan kenapa tolak ukurnya kayak umur apa? Iya, tolak ukurnya umur, terus apalagi yang mau dicari gitu-gitu ya. Kalau misalnya orang yang lain mungkin udah pada nikah, suruh nyusul apa gitu. Ya kalau untungnya sih di orang tuaku nggak kayak gitu. Maksudnya mereka kasih kebebasan untuk aku untuk memilih gitu loh siapa. Kalau emang kamu rasa nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak dipaksakan juga gitu kan. Ya anggap aja itu nambah temen gitu. Tapi kalau ya emang cocok ya udah gitu. Ya orang tua, dan ternyata orang tuanya suami tuh juga nanyain gitu loh, kayak nge-follow up juga gimana sama Monik gitu. Jadi kayak sama-sama kasih sinyal dukungan sih gitu. Kitanya yang sebenarnya tuh cuek banget. Kita berdua yang kayak udahlah nggak usah dipusingin gitu. Apalagi aku di Jakarta, dia di Solo atau di Magelang. Aku pun
pas saat itu tuh kayak ya nggak tahu juga ya, awal-awal tuh aku juga nggak tahu ya dia punya pacar atau enggak, terus gimana ya tuh kayak nggak mau nanyain juga sih sebenarnya gitu. Ya mungkin suami senasib gitu kali, Mon. Maksudnya dia sibuk dengan urusannya, orang tuanya ngeliat, waduh ini anak saya nih niat mau nikah nggak ya, jadi udah mau umur segini gitu, jadi sama-sama orang tuanya agak-agak ngepus gitu atau biar dikode-kode, biar ayo dong gitu kan. Nah, Mon, berarti kan berarti Momen kurang lebih berapa setahun udah menikah mungkin? Aku nikah Oktober. Oh, mau setahun berarti ya? Ya? Belum sampai setahun. Nah, pengalamannya gimana nih, Mon? Jadi Persit ya kalau nggak salah ya. Nah, ini mohon maaf kalau dikoreksi ini. Soalnya kan beberapa temen aku juga yang ini juga nih istri abdi negara juga Persit gitu, yang katanya harus kalau ada kegiatan wajib ikut lah, segala macam kegiatan si Persitnya itu. Terus katanya kalau nggak ikut nanti mempengaruhi karir suami segala macam. Nah ini gimana nih kalau pengalamannya Momen nih jadi Persit tuh gimana? Aku juga masih baru banget ya, namanya baru nikah 6 bulan ya, berarti kan jadi Persitnya juga baru 6 bulan gitu. Sebenarnya kalau bagi aku kan tipikal orang yang suka exploring sesuatu hal yang baru ya gitu loh, maksudnya ya dari SMA terus kuliah sampai akhirnya nikah terus pindah ke sini, itu aja udah exploring hal yang baru gitu kan. Terus masuk ke organisasi Persit ya sesuatu hal yang baru juga gitu. Jadi sebenarnya aku banyak belajar dari mertua perempuan gitu. Jadi ibunya suami. Kebetulan kan juga ayahnya suami juga abdi negara. Oh, sama. Kemudian memang ada jadi regenerasi lah, atau memang ini suami ikut gitu. Karena kalau aku kan benar-benar dari keluarga sipil ya, maksudnya orang tua bukan abdi negara, kemudian keluarga jenius ya. Bukan. Biasa aja, Ji. Jenius harus masuk ini. Sponsor. Karena kan dari dulu terkenal Momon gitu kan, dari kita SMA dulu ya. SMA. Kenapa gitu. Kenapa nih? Enggak, maksudnya cukup yang kompetitif gitu kan. Aku aja nggak ngejar gitu kayaknya. Lapan kan juga kompetitif. Tapi masih beberapa tingkat di bawah sampai kuliah gitu-gitu ya. Iya, jadi banyak belajar dari mertua terkait gimana sih mendampingi suami yang abdi negara, apa yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi ya antar ibu-ibu Persit gitu. Apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan gitulah. Apa lebih ke do and don'ts-nya tuh apa sih gitu. Nah, kebetulan mertua sangat membimbing sih menurut aku gitu. Maksudnya banyak banget dapat insight dan wejangan dari beliau. Ya intinya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita berorganisasi dengan di organisasi lain atau di pekerjaan sih, Ji, gitu. Maksudnya misalnya kayak kita ya harus menghormati, apalagi kalau memang itu lebih senior ya, maksudnya itu ibu dari seniornya suami kita gitu ya, istri dari senior suami kita. Kemudian ya cara bahasanya juga mungkin yang formal dulu, kecuali kalau kita memang udah dekat dan mungkin kita seumuran dan mungkin secara jabatan suami juga mungkin satu letting gitu ya istilahnya, satu jabatan, yaitu nggak apa-apa, lebih santai gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang sulit sih kalau sampai sekarang ya, aku rasa gitu. Paling lebih ke bagi-bagi waktu seperti yang tadi disampaikan. Misalnya ada acara nih di Persit gitu, sedangkan aku juga masih kerja kan, walaupun dari rumah gitu, tapi kan tetap di jam-jam kerja itu karena aku handle klien, jadi ya pada saat klien itu butuh apa kan kita juga tetap harus ready. Nah, aku bersyukur banget Persit saat ini mungkin agak berbeda dengan Persit zaman dulu, Ji. Yang aku dengar juga dari orang lain ya, mungkin bisa dikoreksi juga nanti kalau kurang tepat. Jadi kalau Persit sekarang itu sudah menyadari bahwa istri itu juga bekerja atau
punya kegiatan di luar persit gitu. Intinya nggak harus persit aja gitu, maksudnya kan nggak harus full time gitu di persit. Udah lebih banyak kegiatan juga mungkin yang jadi nggak semua intinya nggak semua istri itu ibu rumah tangga gitu ya, maksudnya yang bisa fokus tapi ada yang bekerja dan lain-lain gitu. Bener banget gitu. Kalau dulu ya istri abdi negara itu ya full time di persit gitu. Maksudnya harus ready semua kegiatan persit, dan ibaratnya kalau ada kegiatan persit ya harus izin kegiatan lain gitu. Nah kalau sekarang kita diberikan kebebasan untuk menilai sendiri gitu. Jadi maksudnya menilai dalam arti ini acara persitnya apa, ini pekerjaan kita tuh lagi sehektik apa, ya kira-kira mana yang lebih jadi prioritas gitu. Kadang-kadang kalau memang acara persitnya itu memang penting sekali, misalnya biasanya yang cukup penting tuh misalnya ada seremoni-seremoni yang memang wajib mendampingi suami gitu ya. Nah itu oke, berarti aku dan biasanya kan acara seperti itu nggak mendadak yang kayak H-1 gitu kan, nggak, pasti kan diberitahu sebelumnya ya jauh-jauh hari. Jadi aku juga bisa arrange jadwalku kan di hari itu, jangan sampai ada meeting deh sama klien gitu. Atau kira-kira tuh jam berapa sih, setengah hari atau full day gitu. Jadi bisa dikira-kira. Tapi kalau yang misalnya cuma kumpul-kumpul informal aja dan ternyata itu di jam kerja yang aku nggak bisa ikutan, ya aku bilang sih sama yang emang ngundang gitu. Ya intinya sih izin bahwa saya nggak bisa karena apa gitu. Sebenarnya sih itu, dan bersyukurnya di sini sangat memahami banget gitu kalau emang aku lagi nggak bisa. Tapi kalau misalnya aku lagi bisa ya aku akan sempetin. Sebenarnya sih pesan dari suami juga gitu, maksudnya kalau kamu pas lagi ada aktivitas lain dan nggak bisa ngurus persit ya bilang aja, sampein aja, nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau emang bisa ya disempetin gitu, supaya nanti kan pada saat kita bentrok kita yang izinnya tuh bukan ya maksudnya enak gitu ya, maksudnya bukan yang gimana itu sih. Udah lebih intinya mereka lebih paham lah ya untuk sekarang, apalagi mungkin yang generasi-generasi kayak kita, mungkin yang milenial yang lebih muda itu udah kesibukannya lebih banyak gitu kan gitu. Betul. Dan juga mungkin ini ya menyadari bahwa sumber penghasilan itu nggak cuma dari satu gitu, maksudnya nggak cuma suami tapi istri pun sekarang emang perlu untuk membantu gitu ya, untuk membantu bekerja juga. Nah kalau boleh tahu Momon sekarang kesibukannya kerjanya masih yang dulu di Jakarta atau memang setelah pindah ke Aceh ini ada pekerjaan baru atau bagaimana Mon? Kesibukannya saat ini? Kalau terkait pekerjaan itu puji Tuhan aku dapat kesempatan untuk tetap melanjutkan kerjaanku yang di Jakarta. Jadi sebenarnya waktu di Jakarta itu ya karena mau nikah kan, dan bukan biasa, maksudnya pernikahan di masa pandemi itu pasti lebih challenging daripada pernikahan yang nggak pandemik gitu. Iya, bukannya lebih mudah ya? Enggak ya? Waktu itu Panji nikah sebelum pandemi ya, Ji ya? Iya, tapi kalau aku dulu juga ada ujiannya, Mon. Tapi diomongin di sini nggak ya? Dulu tuh aku ujian apa nih? Jadi menarik. Dulu waktu itu ada aksi angka-angka cantik-cantik gitu, Mon. Oh iya. Dekat-dekat sini tuh, jadi ya cukup undangannya harus muter balik lah, banyak yang ini. Cuman ya sudah lah. Banyak yang berubah. Iya, memang. Aku juga akhirnya ngejar angka cantik gitu. Iya, golongan saya banyak ininya. Kegiatannya padat sekali. Ya, angka cantik benar-benar harus pas gitu. Iya, waktu itu 112 kalau nggak salah. Februari kan. Mirip dong. Aku juga 10 20 loh. Oh iya 20 ya. Iya. Tapi kalau pandemi bukannya ini ya, maksudnya jadi bisa keluarga dekat aja gitu. Atau misalnya tergantung konsep yang mau di ini ya. Sebenarnya kalau mau konsep simple itu emang lebih simple. Maksudnya kalau emang kita konsepnya intimate itu emang jadi simple banget, nggak usah ngundang, nggak apa-apa dengan alasan physical distancing dan sebagainya gitu ya. Cuma kan ada concern juga di keluarga ya betul, biasanya itu aku anak pertama dan satu-satunya perempuan. Di keluarga suami itu nutup, jadi suami paling terakhir gitu karena anak itu. Jadi kan yang satu ngebuka, yang satu nutup nih. Iya. Jadi mungkin dari keluarga ada request khusus atau permintaan dari keluarga keinginan untuk maksudnya mengundang beberapa
keluarga dan tamu sih sebenarnya idealnya. Cuma lihat adanya pandemi ini yang awalnya di Jakarta, akhirnya kita pun pindah kota. Nah, pindah kota itu, wah implikasinya tuh banyak banget, Ji. Karena kan aku nggak cuma ngurus surat sipil, tapi kan juga surat pengajuan. Pengajuan, iya, betul-betul. Kami. Itu tuh sampai ngubah, dan ngubahnya itu benar-benar akhirnya aku pengajuan lagi dari RT RW ku sampai ke mana ya, sampai ke tingkat apa, terus habis itu baru dikirim ke Aceh gitu loh surat-suratnya gitu. Jadi aku pengajuan tuh juga bukan sekedar aku datang physically gitu, tapi surat-suratku tuh udah dibawa dulu, udah dikerjain dulu, baru aku datang ke Aceh gitu. Itu pun makan waktu sekitar semingguan. Mondar-mandirnya lumayan lah ya, lumayan. Iya, mondar-mandirnya lumayan. Dan akhirnya nikah pun pas tanggal segitu tuh aku ingat banget di Jakarta tuh nggak bisa ngadain kayak resepsi itu, dan masih juga karena lumayan tinggi ya, berarti maksudnya masih yang fase-fase itu. Pas itu masih lumayan tinggi. Kemudian juga kita tuh konsepnya mau ada adat Jawanya kan, Ji, siraman midodarin, iya, midodarin gitu-gitu. Pengen, sedangkan keluarga yang nyirami gitu ya, itu bude-bude itu kebanyakan domisilinya di Solo kan. Oh iya, dari luar. Oke. Jadi kalau misalnya memobilisasi nih bude-bude ke Jakarta, kita juga nggak tahu kan, maksudnya sekarang tuh hotel aman atau enggak gitu-gitu karena lagi pandemi. Ya udah deh, akhirnya kita yang ibaratnya yang ngalah, atau ya kita yang menyesuaikan dengan kondisi, akhirnya kita yang ke Solo gitu. Ya bayangin aja kita udah dapat berbagai vendor di Jakarta, harus dialih udah lengkap. Terus cari lagi vendor di Solo. Itu baru keputusannya tuh akhir Juli, Ji. Jadi 3 bulanan ya? Ya 3 bulan kurang lah. Ya. Dapetin vendor-vendor di Solo, apalagi kita kan tetap ngejar tanggal cantik kan. Iya. Gitu. Udah deg-degan banget nih. Ini vendor-vendor pada bisa enggak karena tanggal cantik gitu kan. Ya udah, puji Tuhan banget itu ngedapetin vendor-vendor yang kita mau gitu. Dipermudah lah ya intinya segala ininya. Dipermudah banget, ternyata slot-slotnya itu ada aja gitu. Maksudnya masih ada gitu beberapa slot untuk dekorasi, untuk mua gitu kan ya, kalau perempuan namanya pasti ini banget. Terus muanya kan juga including kayak ritual adatnya, itu kan yang penting juga ya, yang bisa mandu adat dan sebagainya. Itu sih akhirnya ya bisa berjalan dengan lancar. Ya, mantap. Nah, ini masuk ke toleransi nyerempet-nyerempet nih, Mon ya. Nah, kalau misalnya dari keluarga Momon itu apakah dari orang tua, papa mama, kakek nenek itu memang non-muslim semua gitu ya, Kristen semua, atau memang ada dari sepupu atau yang lainnya, atau dari keluarga besar Momon deh yang mungkin dari agama lain gitu, apakah muslim atau mungkin Hindu, Buddha dan sebagainya, itu gimana, Mon, backgroundnya Momon sendiri? Kalau background keluarga besar aku itu bervariasi ya gitu, jadi warna-warni. Begitupun keluarga besar suami gitu. Mungkin karena kita kan sama-sama Jawa ya, dan biasanya yang kita lihat emang kalau di keluarga besar Jawa itu cukup normal atau cukup umum ya, kalau misalnya di dalam keluarga besar tuh warna-warni gitu. Jadi emang ya ada yang non muslim, ada yang muslim, ada yang Katolik, bahkan sebagian kecil ada yang Hindu kayak gitu. Jadi bervariasi sih gitu, dan ya kita saling menghargai ini ya, maksudnya sangat menghargai hari besar keagamaan masing-masing gitu. Saling support lah ya berarti ya. Ya saling support itu. Dan maksudnya dari aku kecil itu, apalagi pas zaman kecil tuh masih di rumah eyang kan gitu. Pas di rumah eyang ya pada saat sepupu-sepupu puasa ya udah kita juga nggak makan dan minum di depan mereka gitu ya, karena juga masih anak-anak kan nggak enak gitu. Terus pas mereka buka ya udah jadi ikutan buka puasa. Jadi ikutan ya. Sebenarnya sih saling menghargai aja. Jadi kita pun udah biasa sih untuk
ya as simple as saling kasih ucapan. Kayak misalnya nih nanti kan mau Idul Fitri ya. Fitri ya. Itu udah biasa halal bihalal di keluarga besar. Di keluarga besar aku, di keluarga besar suami juga ada. Terus kita sebenarnya kalau dulu ya sebelum pandemi dan masih ada eyang tuh emang ada sungkeman ya, tradisi Jawa kan tradisi budayanya, ada sungkeman juga. Terus ya seperti itu sih. Karena lagi pandemi gini Zoom ya udah kita juga ada hal bial nanti kayak by Zoom gitu. Itu sih jadi udah jadi terbiasa dari kecil ya. Nah, tadi kan momen nyinggung ini nih saling ngucapin gitu ya kalau misalnya ada hari besar agama, hari raya gitu-gitu kan. Nah, kalau di momen sendiri ini kalau di Kristen ya aku kan nggak tahu nih ya, maksudnya kalau mengucapkan misalnya besok Idul Fitri nih, selamat berpuasa, selamat hari Idul Fitri. Nah, itu apakah kalau momen mengucapkan kayak gitu tuh apakah otomatis keluar dari agama Kristen atau gimana? Karena kalau di agamaku ya sebagian besar ada yang bilang kalau ngucapin Natal apa segala macam tuh ya itulah haram apa gitu-gitu. Nah, harus keluar dari Islam apa segala macam. Nah, kalau di Kristen ini gimana nih Mon? Tanggapannya kayak gitu Mon? Kalau di Kristen ke yang berbeda hari besar gitu. Kalau di Kristen sih sepemahaman aku nggak seperti itu ya Jijin. Maksudnya sebenarnya kan kalau mungkin kalau boleh sedikit sharing, kalau di ajaran agamaku tuh kan melandaskan kasih ya sebenarnya, dan kasih itu kan bentuknya bervariasi gitu. Nah, menurutku sih salah satu salah satu bentuk kita mengasihi orang lain adalah dengan misalnya mengucapkan ya hari besarnya gitu kan. Jadi kan kita juga memberikan energi positif gitu lah ya ke orang itu, dan menghargai apa yang menjadi apa yang menjadi hari raya orang itu gitu. Maksudnya kalau aku pribadi dan sepemahaman yang aku tahu ya, kita kita bukannya, malahan mengucapkan itu adalah bentuk kasih kita gitu buat orang lain gitu. Yang buat orang lain yang menjadi saudara kita juga gitu kan. Bukan sebuah pelanggaran terhadap ajaran kita gitu. Iya, dan maksudnya juga sama sih, maksudnya dalam artian kalau Islam itu kan sebenarnya juga cinta kasih juga ya, karena kan Islam itu kan asal katanya kan selamat nih kalau aku nggak salah, selamat. Jadi Islam itu selamat, jadi ya kita yang Muslim intinya ya kita memastikan saudara-saudara kita juga gitu untuk selamat. Jadi kalau misalnya orang berada di dekat Muslim itu ya mereka akan dijamin selamat gitu kan. Makanya yang dibawa juga sebenarnya cinta kasih juga. Cuman memang nggak tahu nih belakangan ini kok kenapa yang lebih naik daun itu yang di sosmed kebanyakan tuh yang kayak keras-keras gitu, yang kayak itu, yang di framingnya seperti itu gitu. Padahal makanya mulai sekarang nih udah mulai banyak juga nih ulama-ulama yang mencoba merubah itu, maksudnya dengan adanya YouTube dan sebagainya ini mulai masuklah ke generasi milenial ya, kalau emang Islam tuh sebenarnya cinta kasih juga gitu kan. Dan walaupun maksudnya kita berbeda dalam keyakinan dalam agama, tapi kita masih tetap saudara dalam kemanusiaan gitu kan, masih tetap saudara kita semua gitu kan. Gitu. Nah, kalau ini Mon, pengalaman Momon di di Aceh nih jadi minoritas tuh gimana Mon? Kan di sana kalau nggak salah perda syariah tadi yang udah kita singgung di awal ya, ada peraturan khusus tuh. Terus kalau aku bisa ngelihat story-nya Momon nih, kalau di sana tuh kalau keluar tuh harus pakai jilbab Mon. Betul nggak? Nah itu gimana tuh, boleh diceritain nggak tuh awal-awalnya terus sampai sekarang tuh perasaannya gimana sih? Harus menyesuaikan seperti itu. Iya, jadi berubah ya. Mungkin juga beberapa temen yang pas awal-awal aku sampai Aceh gitu, terus temenku dan even suami ya, karena kan suami juga cukup sering nge-repost storyku gitu. Tuh banyak banget yang nanya gitu. Emang jadi berubah gitu. Aku awalnya, alhamdulillah Monica jadi saudaraku. Ternyata enggak. Ternyata memang harus seperti itu. Banyak yang mengira gitu ya. Nah sebenarnya sih perubahan itu memang sebenarnya kalau aku dan suami sih dalam rangka kita menghargai budaya lokal ya gitu. Maksudnya semoga sih itu tidak menjadi sesuatu hal yang dirasa malah jadi kurang sesuai gitu. Semoga sih itu menjadi bagian yang emang kita tuh menyesuaikan dengan budaya lokal. Nah
aku pun nanya kan sama suami gitu, sebenarnya yang aku tadi aku harus berbusana seperti apa sih di Aceh gitu. Terus kalau menurut penjelasan dari suami, dan aku juga nanya ke beberapa orang yang di Aceh gitu ya, bahkan orang Aceh itu sebenarnya sih bagi non Muslim itu tidak wajib untuk berjilbab. Gitu. Peraturannya sebenarnya nggak masalah ya, maksudnya nggak ada sanksi atau larangan ya? Sebenarnya tidak ada larangan gitu. Tapi kalau kalau Muslim memang wajib ya, karena memang itu kan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tapi yang aku lihat memang di acara-acara formal itu rata-rata memang berjilbab. Jadi misalnya temanku kebetulan di government lah waktu itu ada dinas di Aceh, ya udah jadi dia pakai jilbab juga gitu, walaupun non muslim. Nah ada juga sih beberapa orang yang bilang sebenarnya sih nggak usah jilbab yang tertutup banget, tapi bisa aja kayak pakai pasmina aja, kayak diselempangi. Gitu, yang penting ketutup lah, bukan yang kayak terbuka gitu-gitu, yang kurang sopan atau gimana. Yang penting sih ketutup aja gitu. Cuma aku juga mikir sebenarnya kalau misalnya kayak nanggung pakai pasmina gitu, kayaknya kurang rapi aja gitu loh di aku. Maksudnya kurang rapi karena mungkin awal-awal aku di Aceh lebih sering pakai motor juga ya. Jadi kayaknya juga jadi kayak ribet sendiri gitu loh takutnya. Dan aku ngerti juga karakter aku dan suamiku tuh, kita nggak mau yang kayak kelihatan ribet sendiri gitu loh. Maksudnya ya udah kita yang looknya tuh yang jadi prepare dulu rapi aja gitu kan. Maksudnya kalau mau sekalian pakai yang rapi, kalau enggak ya udah sekalian kelihatan aja gitu. Jadi kayak misalnya aku hari Minggu ibadah di gereja juga, ya aku kayak gini aja looknya gitu. Maksudnya ya emang biasanya hari Minggu aku nggak berjilbab. Tapi kalau hari-hari lain yang misalnya, apalagi misalnya bertemu dengan ibu-ibu persit gitu ya, atau ada pertemuan-pertemuan yang agak formal, itu pasti pakai jilbab sih aku gitu. Maksudnya sebagai bentuk aku menghormati juga gitu. Walaupun bahkan ibu-ibu tuh bilang sebenarnya nggak apa-apa loh Dek gitu. Maksudnya seniorku gitu ya, maksudnya bilang nggak apa-apa loh Dek kalau emang Adek nggak mau berjilbab tuh nggak apa-apa sebenarnya gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa Mbak, ini sebagai bentuk aku untuk menghargai aja gitu. Ya kayak gitu sih. Ya sebenarnya bersyukurnya di sini juga sebenarnya kayaknya aku lihat nggak se-strict dulu ya Ji ya kayaknya gitu. Maksudnya selama di sini tuh aku nggak pernah lihat ada kayak razia dengan maksudnya busana atau apa kan, gitu. Iya tadi kan Momon cerita katanya kalau yang wajib pakai jilbab kan yang Muslim. Nah cara taunya tuh gimana, kan emang dari muka tuh kelihatan. Oh ini muka Muslim nih gini nih. Terus dari nama apakah dia harus ini lihat KTP-nya satu-satu gitu kan kayaknya susah ya kalau dikit-dikit harus ada, masa cuman masalah pakai jilbab pada razia jilbab gitu kan. Enggak sih, di sini sih nggak ada razia-razia gitu ya selama yang aku 6 bulan di sini aku rasain tuh aku nggak pernah ngelihat sedikit pun razia jilbab. Yang ada razia masker lah ya, karena sekarang harus prokes kan. Puji itu sering lah kalau ada masker ya. Ada daerah lain kan. Itu beribadah aja pakai masker nggak boleh itu memang. Iya itu juga sangat-sangat disayangkan sih. Maksudnya harusnya kan kita juga menyesuaikan ya kalau yang aku lihat dengan kondisi saat ini tuh seperti apa. Nah, so far sih aku nggak melihat adanya razia seperti itu. Terus kalau untuk membedakan seperti apa, sebenarnya kalau physically kita nggak bisa ujuk-ujuk ini ya, maksudnya menentukan gitu. Cuma memang biasanya yang di Aceh yang tidak menggunakan jilbab itu biasanya misalnya teman-teman dari etnis Tionghoa gitu. Jadi kan secara fisik mungkin udah kelihatan, cukup terlihat ya perbedaannya. Tapi kan ada juga yang Tiongkok yang Muslim gitu, ya maksudnya ada kan gitu. Itu jadi ada juga. Membedakannya itu aja sih. Cuman dia memang udah kelihatan dari looknya sih. Mayoritas rata-rata kan non-Muslim gitu. Ya betul. Kemudian yang dari timur, maksudnya teman-teman yang dari Papua, Maluku tuh juga ada loh di Aceh. Jauh ya mereka ya. Kebetulan aku belum pernah ngobrol. Iya, kebetulan aku belum pernah ngobrol sih. Tapi kita pernah di sini kan juga ada kayak rumah makan Batak gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol tuh. Lapo-lapo gitu ya. Ya, terus ngobrol-ngobrol tuh sama itu Sumatera Utara ke Aceh ya, cuman dekat kan. Terus
ngobrol sama ibunya, katanya di sini tuh juga sering lomba kedatangan mahasiswa yang dari Papua gitu. Penasaran juga, jauh banget ya dari Papua dia ke Aceh gitu. Nggak tahu juga sih sebenarnya apa yang mendasarinya ya, gitu. Tapi biasanya kalau yang teman-teman dari timur juga kelihatan kan, maksudnya kalau non Muslim jadi nggak berjilbab juga gitu. Cuma kalau kayak aku gini kan sebenarnya nggak kelihatan juga ya maksudnya nih. Iya. Iya makanya sampai orang nggak ngeh gitu kan kalau kamu pakai jilbab juga dikiranya udah gimana gitu. Iya, bahkan pas pakai jilbab gitu ada yang bilang, iya Mom cocok kok pakai jilbab gitu maksudnya. Apakah itu panggilan? Cocok kok kayak orang Aceh malah digituin. Ya sebenarnya sih kalau aku mikirnya ya semoga nggak aneh lah berjilbabnya dan ya memang sesuai, walaupun kadang-kadang aku juga ngerasa kayak masih ya mungkin kayak orang yang memang baru belajar pakai jilbab juga ya, namanya juga baru 6 bulan gitu, dan menyesuaikan lah gitu sambil ngelihat sekitar biasanya kayak gimana sih berjilbabnya biar sesuai juga ya sama yang biasanya di sini gitu. Tapi kalau ini pun dari ajaran Kristennya gitu ya, aku mau nanya ada ini nggak sih justru malah larangan atau misalnya tata cara pakaian gitu dalam mungkin beribadah atau sehari-hari, kan takutnya walaupun di sana itu memang perdanya syariah ya mengikuti yang Muslim, tapi kan memang negara kan mengatur ya kalau kita kan punya hak untuk beribadah sesuai agama kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Nah, apakah takutnya nanti ketika momen berjilbab itu malah melanggar dari syariat atau ketentuan dari Kristen itu sendiri? Ada nggak kalau di Kristen seperti itu atau berpakaian seperti apa gitu, Mon? Kalau setahu aku di Kristen ya sebenarnya sih tidak ada pakaian tertentu yang kayak diharuskan atau tidak diperbolehkan gitu ya. Yang aku tahu sih bahkan Kristen di wilayah negara lain pun ada yang berjilbab gitu kan. Oh iya. Ya, biarawati gitu ya mungkin. Iya, biarawati pun tertutup. Terus ada beberapa di Timur Tengah yang Kristennya itu berjilbab. Aku kurang tahu sih nama Kristennya apa ya, karena kan kalau di Indonesia mungkin kita cuma hanya ngertinya Kristen Protestan aja sama Katolik gitu. Tapi kan kalau di negara lain juga mungkin ada aliran-aliran lainnya. Ya sama sih di Islam juga ada. Islam juga ada beberapa ini juga aliran juga gitu. Ya, mirip gitu. Nah itu jujur aku nggak mendalami, jadi aku nggak berani ke situ-situ. Tapi secara look itu memang mereka ada beberapa yang juga tertutup gitu. Nah itu yang membuat aku sih sepertinya cara kita berpakaian itu bukan menjadi batasan kita itu jadi Kristen atau non Kristen gitu. Sebenarnya yang menjadi pertimbanganku saat misalnya aku berjilbab dan saat aku tidak menggunakan jilbab adalah ya apakah aku tuh apakah aku membuat orang tuh terganggu atau enggak gitu. Maksudnya kalaupun kita ke gereja kan juga pastinya pakai baju yang sopan gitu kan. Maksudnya ya nggak yang terbuka juga gitu kan, tapi juga aneh juga dong kalau pada saat kita ke gereja dengan jilbab gitu kan, karena juga jadi nggak match lah gitu. Nanti orang gerejanya takut ini malah, ada yang membawa sesuatu bahan peledak atau yang lain. Bercanda. Semoga sih nggak iya, maksudnya mau dakwah atau gimana dikiranya kan gitu mungkin kali ya, karena kan kira kan umumnya jadi hal yang berbeda gitu kan. Nah ya udah, maksudnya kita menyesuaikan aja gitu. Tapi pada saat kita di masyarakat yang emang sepertinya masyarakatnya punya budaya yang seperti ini, ya udah kita menyesuaikan gitu. Kalau aku sih lebih ke arah menyesuaikan dengan lingkungan aja sih. Terus kalau memang ditanya kayak keberatan nggak sih Mon ngelakuin itu gitu, sebenarnya mungkin di awal-awal bukan keberatan sih, tapi kayak ngerasa aneh aja gitu. Kayak sebenarnya sih jadi kayak mungkin orang juga kayak punya identitas baru nih gitu kan. Maksudnya sesuatu hal yang baru gitu. Tapi sebenarnya sih so far aku ngerasa ngejalaninnya fine-fine aja gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang dipaksakan juga, karena kadang-kadang bahkan suami itu bilang udah nggak usah pakai jilbab juga nggak apa-apa kalau emang kita keluarnya cuma sebentar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya cuma kayak di sekitar rumah dan sebentar aja, aku kadang juga nggak pakai jilbab sih gitu. Tapi kalau memang terutama sih
pertemuan-pertemuan yang formal atau pertemuan yang ini ya kita menyesuaikan. Intinya sih menyesuaikan aja, jadi nggak bukan menjadi paksaan atau sesuatu yang memberatkan sih. Oke. Nah ini kalau sekarang nih Mon di bulan Ramadan gini kan, berarti kan ini Ramadan pertama Mon di sana ya, itu kan minoritas di sana. Kemarin kan juga ada rame itu di daerah mana, katanya lagi Ramadan tuh warung harus tutup siang hari segala macam. Nah Momon punya pengalaman-pengalaman kan di sana nih, kayak misalnya nyari makan susah atau misalnya terkait dengan apa gitu, warung-warung mungkin tadi banyak yang dirazia atau kayak gimana, karena kan ya sebenarnya dalam Islam pun juga orang Islam pun juga ada gitu yang boleh nggak berpuasa, misalkan lagi sakit, mungkin juga ibu hamil dan sebagainya gitu kan, terus juga lagi haid gitu kan. Nah ini apalagi yang non Muslim yang memang nggak punya kewajiban untuk berpuasa gitu kan, tapi ya dari otoritas setempat ini yang ormas-ormasnya udah hilang segala macam, kok malah jadi instansinya nih yang malah jadi melarang gitu. Nah kalau pengalaman Momon gimana Mon, kondisi Ramadan di Aceh sejauh ini? Nah iya, menarik sih Ji, kondisi Ramadan ini kan pengalaman pertamaku ya, menjalani bulan Ramadan di Aceh. Pastinya berbeda sih sama di Jakarta. Bener yang kayak tadi Panji bilang, semua warung makan itu nggak buka. Kalau di pagi sampai ya mungkin kurang lebih mungkin bukanya jam 4 ya. Itu ada aturannya memang ya, ada maksudnya tertulisnya regulasinya. Sepertinya ada ya, karena benar-benar semua tuh tutup sih, semua tuh tutup. Jam 4 tuh baru pada mulai ya, kayak penjual-penjual takjil di pinggir jalan, terus kita kalau pesan online tuh kayak GoFood atau GrabFood gitu, itu ada sih, maksudnya mulai adanya tuh kayak di sore-sore gitu, atau di siang mungkin jam 2-an udah ada beberapa yang buka gitu. Ya memang jadi susah banget sih cari makan kalau misalnya di jam segitu. Cuma kan bersyukurnya karena kita maksudnya tinggal ya di sini, bukan cuma berkunjung, jadi kan bisa masak gitu. Maksudnya ya udah, jadi kita antisipasinya ya kalau siang itu emang kita nggak pernah jajan, ya masak. Dan juga dan ya paling kita kadang-kadang keluar buat buat cari yang seger-seger lah ya, kalau sore-sore kan banyak yang jual, ya udah kita beli gitu. Ikutan cari yang seger-seger gitu walaupun nggak puasa. Tapi yang menariknya Ji di sini, maksudnya sesuatu hal yang berbeda. Kalau di daerah lain kan ya udah pada saat nanti sore jam 4 buka, ya udah buka dong sampai malam gitu. Malam ya. Kalau di Aceh tuh kan buka puasanya sekitar jam 6.50 ya kalau nggak salah. Iya, itu malah jam 7 ya, karena lebih barat. Beda 1 jam kan kurang lebih ya sama Jakarta kalau nggak, maksudnya secara maghribnya ya. Gitu. Tapi kalau waktu sih kita kan tetap sama. WIB, tapi waktunya tuh selisihnya tuh cukup jauh. Jam 6 masih terang berarti ya? Jam 6 masih. Iya, jam 6 tuh ya kayak jam 5-nya di Jakarta. Begitupun pagi. Jadi jam 6 pagi tuh masih agak gelap, kayak mungkin 5:30 atau jam 5 ya di Jakarta gitu. Jadi mataharinya kan rada telat gitu kan. Nah itu nanti jam 7:30 atau jam 8 itu close lagi warung makan, warung kopi, even mall, KFC, even yang kayak KFC, Richeese, Pizza Hut gitu ya, yang maksudnya yang bermerek itu restoran tutup. Besar tutup 7:30 tadi. Jadi kayak cuman 7:30 atau jam 8, jadi pokoknya mungkin sekitar 1 jam orang, ibaratnya jam-jam taraweh sih Ji, itu jam berapa ya kalau di Jakarta mungkin jam 7 ya? Jam 7, mungkin di sana jam 8, betul. Jadi jam 8 ya. Jadi alasannya karena ini kali ya, mungkin sholat isya sama taraweh itu kali ya, ada ibadah sholat mereka isya dan gitu. Taraweh, jadi harus tutup dulu juga. Betul, mendorong umat muslim di Aceh untuk beribadah di masjid gitu. Jadi nanti baru mulai buka-buka lagi 9:30 kurang lebih. Jadi 9:30 tuh kalau kita lagi keluar rumah gitu ya, 9:30 itu banyak teman-teman yang baru keluar dari masjid gitu. Jadi kayak agak geser lebih malam, maksudnya itu kayak agak geser. Jam 8-nya tuh masih setengah 10, masih jam 8 lah ibaratnya di sana, masih yang baru keluar. Malahan kalau kita, apalagi yang hari-hari pertama Ramadan ya, itu kita pernah keluar jam 8 atau setengah 9, itu kayak kita
kayak kita di hari biasa keluar rumah jam 2 pagi gitu loh. Semua ruko tuh tutup gitu, nggak ada yang buka. Karena ya emang sepertinya ya peraturan lokal di sini ya, kalau pas lagi tuh tutup, nanti mall tuh buka biasanya sekitar 9:30, habis itu tutup lagi jam 11 atau jam 12. Berarti nggak ada. Kita pernah ke salah jam malam di sana. Departemen store, nggak ada. Kita pernah ke salah satu departemen store itu jam 11 malam, masih ngantri kasirnya, masih banyak yang nyari sepatu, tas dan sebagainya, baju-baju kayak gitu. Evaluasi dari Satgas ini harusnya ini malah menimbulkan kerumunan. Yes. Iya, pas itu tuh kita karena cari barang kan, pokoknya cepet aja gitu, pokoknya udah cari barang, segera ke kasir, segera balik deh gitu. Maksudnya emang apa namanya, ya orang ramenya pas malam ya, kayak aktivitas tuh malah banyaknya pas malam gitu. Itu jadi kalau siang nggak akan ngedapetin warung makan yang buka sih. Tapi ini pas Ramadan aja ya, maksudnya kemarin waktu momen sebelum Ramadan tuh normal ya, maksudnya mungkin kalau pas rame tutup jam 10 mall segala macam gitu. Kalau pas Ramadan, kalau pas sebelum Ramadan atau pas bukan Ramadan ya, itu maghrib aja Ji yang memang harus tutup. Semua restoran nggak jauh-jauh dari tutup. Restoran dan swalayan pas maghrib itu di Aceh tutup. Itu yang juga adaptasiku awal-awal di Aceh sih, karena kan kita biasanya jam 6-an itu suka kayak ya misalnya jam 6 itu kan selesai kerja, beres-beres, persiapan jam 6 mau cari keluar makan gitu atau kan, mau cari makan atau at least beli apalah yang harus dibeli kan, cuma kayak ke Indomaret atau Alfamart gitu ya. Itu tutup di jam 6 sampai jam 7. Jadi biasanya buka lagi tuh jam 7. Atau kalaupun kita udah di restorannya nih ya, kita udah datang sebelum mereka tutup. Ya udah kita datang, nggak apa-apa sih masih di situ makan gitu, tapi nggak ada pelayan yang melayani. Jadi kita nunggu dulu ya. Sholat dulu. Semacam jam istirahat gitu ya, istirahat. Ya, kayak jam istirahat sholat gitu. Jadi ya udah memang mereka sholat dulu, mereka istirahat gitu. Kalau makanan kita udah terhidang sih kita masih bisa makan. Tapi kalau makanan kita belum terhidang ya udah kita berarti nunggu gitu. Nah, gitu. Jadi udah semakin bisa makin ini ya di sana, menyesuaikan perdanya sana gitu. Iya. Kalau ini Mon tadi kan di Acehnya nih, mungkin kalau Momon punya pengalaman lain nggak Mon seputar toleransi gitu di daerah lain, mungkin dulu Momon dari kecil di Jakarta ya, atau mungkin sempat di Solo segala macam, yang kira-kira yang baik sama buruk nih, ada nggak ya Mon kira pengalaman seputar toleransi, misalnya kalau yang lagi momen ibadah nih, pernah nggak nih kalau yang buruknya nih ya dipaksa berhenti gitu, atau misalnya harus geser kemana gitu. Kalau misalnya yang baik-baik, misalnya sempat dapat bantuan dari mana atau apa gitu yang mempermudah ibadah, intinya pengalaman seputar toleransi momen gitu. Kalau di daerah lain pernah mengalami kah gitu? Apa ya? So far sih sebenarnya pengalamannya baik-baik aja sih Ji. Maksudnya yang mungkin kalau pengalaman yang nggak baik ada sih di Jakarta. Sebenarnya sih nggak langsung bukan yang kayak diusir gitu ya mungkin, atau disuruh pindah atau apa, nggak segitunya. Tapi sebenarnya gini, jadi tempat ibadahku yang di Jakarta itu kan dari sejak aku kecil itu belum pernah direnovasi gitu kan. Otomatis kan karena udah bertahun-tahun butuh dong gedungnya direnovasi. Iya, betul dong gedungnya direnovasi, padahal itu udah jelas kita udah punya izin bangun, izin mau renov, pokoknya izin-izin yang memang seharusnya dimiliki tuh sudah punya. Nah, terus akhirnya kita mau dong dan kan mungkin hampir sama ya dengan masjid atau tempat ibadah yang lain, yang namanya renovasi itu kan pasti guyup dong. Kita kita udah ngumpulin uang berapa lama, akhirnya uangnya terkumpul, kita mau renovasi gitu. Karena pas mau renovasi ada penolakan dari warga sekitar gitu, dianggap nggak punya izin, dianggap menyalahi aturan gitu.
Nah, Itu berarti mayoritasnya pokoknya saat itu bukan Kristen ya, maksudnya di lingkungan Mormon itu. Iya, Saat itu. di lingkungan sih ya seperti di Jakarta lainnya ya, maksudnya Muslim gitu. Okay. Nah, kayaknya sih sepertinya memang karena mereka kurang informasi. Sebenarnya sih yang aku lihat ya rata-rata beberapa penolakan di Indonesia ya, either memang karena mereka kurang ada toleransi itu secara basic, bisa juga memang karena mereka kurang informasi atau tidak mau menggali informasi yang benar gitu. Kayaknya ada satu lagi menurut aku nih alasannya. Apa? Mungkin iman teman-teman saya lemah di sana. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau dia atau salah mengartikan. Iya, maksudnya kayak kenapa kalau dikit-dikit kayak ada bangun gereja ya atau renovasi gereja atau tempat ibadah lain kok soal tuh kayak kristenisasi apalah segala macam gitu. Ya mungkin ini buat penonton-penonton mungkin itu iman Anda kali yang lemah kali. Jadi kayak baru ngelihat gereja aja kok udah apakah ini imanku yang sesungguhnya? Maksudnya kayak harus ini jadinya kayak. Dan maksudnya kan kalau kayak Muslim juga sebenarnya kan nggak jadi mayoritas full di Indonesia ya, kayak misalnya kan pengalaman aku kan juga sempat di Bali, terus juga waktu aku sempat dinas kayak misalnya ke Ambon, terus juga ke Sentani segala macam karena pekerjaan kan di sana kan Muslim jadi minoritas gitu kan, dan pastinya kan kita juga nggak mau gitu kan, maksudnya dihambat lah dalam peribadatan atau dalam bangun rumah ibadah, karena kan itu juga dijamin undang-undang selama memang tadi udah Momon bilang udah punya izinnya nih segala macam, udah segala macam juga gitu, kok masih udah ada semuanya masih di kasarannya tuh dipersulit gitulah ya. Gitu. Betul. Jadi itu waktu itu ada penolakan dari tokoh masyarakat, kalau nggak salah ada sekitar 20 atau belasan tanda tangan yang menolak renovasi gereja. Petisi. Gitu. Akhirnya nggak bisa dong direnovasi karena ada penolakan itu kan. Nah ya udah untungnya orang tua aku ngelakuin pendekatan sih gitu ke orang-orang yang memang ini, dan juga bersyukurnya ketua RT-ku itu adalah aktivis di masjid yang banyak menolak. Tapi sebenarnya ketua RT-ku tuh sangat mendukung, sangat toleran. Pokoknya aku acungin jempol sama ketua RT. Kuncinya di tokoh masyarakatnya ya bisa ini. Betul, tokoh masyarakat gitu. Jadi kebetulan ketua RT itu sangat toleran karena di lingkungan RT rumahku itu ketua RT-nya Muslim, terus habis itu orang tuaku bendaharanya, kemudian yang sekretarisnya itu Hindu kalau nggak salah. Jadi memang udah warna-warni lah. Toleransinya udah warna-warni tuh udah keren banget lah gitu. Nah, atau Muslim juga ya yang sekretarisnya, pokoknya ada juga tetangga tuh yang Hindu gitu lah, pokoknya beda-beda warna-warni dan kita nggak ada konflik lah gitu ya. Nah akhirnya adalah jalannya itu melalui ketua RT-ku juga ngelakuin pendekatan, kenapa sih menolak padahal ini udah ada izin-izinnya segala macam. Ya udah setelah dilakukan pendekatan dan penjelasan ke mereka, ya mereka paham gitu loh bahwa ya ini bukan upaya untuk mengkristenkan non-Kristen, bukan, tapi untuk ibadah kan, aja kan, memfasilitasi betul. Iya benar, memang untuk memfasilitasi jemaat yang memang udah semakin besar. Karena kenapa sebenarnya yang menjadi concernnya gereja tuh gini loh, jadi pada saat gereja itu tidak bisa menampung jemaat kan akan keluar gereja. Nah keluar gereja atau kita parkir di luar gereja, itu tuh sekarang di gerejaku tuh nggak boleh parkir di pinggiran jalan, di pinggiran gereja, karena gerejaku tuh di perumahan. Takutnya pada saat itu parkir di luar lingkungan gereja itu akan mengganggu masyarakat dong, dan itu menjadikan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dan akhirnya masyarakat nggak suka adanya gereja di situ. Makanya nanti balik lagi juga. Ini gara-gara gereja nih. Sampai beli tanah. Iya, sampai nyewa tanah atau beli tanah di sekitaran gereja untuk tempat parkir. Gitu. Intinya supaya kan kita tidak mengganggu ketertiban masyarakat dong gitu. Nah, itu yang aku rasakan ya,
kita mungkin bukan menyerang atau bukan bukan menolong orang secara langsung gitu ya, tapi dengan misalnya dengan gereja sewa tanah untuk parkir, jadi nggak mengganggu masyarakat. Sebenarnya kan itu juga membantu supaya mobilitas masyarakat itu nggak terganggu gitu. Dan lingkungan maksudnya juga tetap nyaman dan kondusif gitu ya. Benar, lingkungan tetap nyaman dan gitu, kondusif. yang beribadah Betul. enak, sekitar juga enak gitu kan. Bener gitu. Jadi ya bersyukur sih, puji Tuhan akhirnya bisa direnovasi gitu. Nah, gerejanya selesai renovasi kayaknya tahun lalu gitu. Nah, tapi ya sayangnya memang pas pandemi ya. Jadi juga yang beribadah di sana sangat terbatas kan, karena sampai saat ini kayaknya yang boleh ibadah tuh kan cuma berapa persen. Terus kalau nggak salah, kalau umur 60 tahun ke atas juga belum boleh ke gereja kalau di Jakarta. Gitu. Yang dari rumah aja, jadi emang via online gitu, streaming. Kalau di Aceh tuh malah boleh, Ji. Maksudnya mungkin karena kondisi di Aceh nggak terlalu parah ya kasusnya. Walaupun memang sekarang ada sih memang beberapa kasus-kasus positif tambahan gitu ya, tapi nggak separah Jakarta. Jadi kita masih bisa ibadah offline, gitu. Soalnya kan bingung gitu juga. So far sih itu ya pengalaman yang kurang betul. Pandemi gini kendalanya itu maksudnya, yang pengalaman yang kurang nyaman sih. Nah kalau kendalanya emang ya sama-sama mengamankan. Ya betul. Harus inilah intinya ya, dari yang Muslim juga harus ini juga menghargai, juga memberikan kesempatan. Terus juga tadi dari yang non Muslimnya juga kan sama-sama membuat lingkungan tuh nyaman gitu saat beribadah, nggak mengganggu yang lain. Jadi sama-sama enak tadi itulah. Itu kan jadinya. Nah kalau rencana ke depan apa nih Mon? Ya kalau ini sih umum ya, general nih, dalam goalsnya momen ke depan, boleh karir atau misalnya keluarga segala macam, mungkin mau punya momongan 1, 2, 3 segala macam, atau mungkin mau buka bisnis segala macam. Kira-kira target-target ke depan apa nih Mon? Apa ya target ke depan tuh sebenarnya sih ya target ke depan tuh pengen buat sebenarnya sih intinya ingin tetap berkarya ya, kalau dari sisi berkaryanya dimanapun berada gitu. Maksudnya pengennya kan yang namanya sudah menikah tetap keluarga sebisa mungkin tinggal bareng dong gitu ya. Nggak sebisa mungkin nggak bisa, kecuali ada hal-hal yang misalnya suami harus dinas yang nggak memungkinkan aku ikut misalnya kayak gitu. Intinya sih ingin tetap berkarya dimanapun berada. Jadi sih tetap kayak di sini tetap kerja sambil juga bantuin salah satu teman yang emang kayak ngajar gitu. Nah, terus juga ya rencana untuk punya momongan kalau Tuhan berkehendak gitu ya. Pengen dong ya gitu kan, jadi teman anaknya Panji kan nanti. Umur berapa Ji anak Ji? Bulan ini 3 tahun Mon. Wih. Ya, jadi nanti kalau lucu banget itu pasti, soalnya bisa main bareng nanti. Iya, seumuran sama keponakan, soalnya keponakannya suami kan. Jadi tahu tuh lucu-lucunya anak umur 3 tahun. Lucu dan pusing. 3 tahun. Pusing sekali. Iya, jadi lucu dan pusing, benar sih. Udah makin banyak ini ya, tingkah itu udah banyak mengekspor sesuatu kan. Betul. Udah bisa nolak gitu kan, kalau disuruh apa nggak mau. Komunikasinya gitu. Harus jelas sama clear, kalau nggak dia nanya apa gitu. Dan intinya biar masuk logikanya dia juga gitu kan, nggak yang kayak kita dari awal ditanamin suka bohong atau gimana, yang ini ntar malah ke depannya kan dianya anggapnya gimana gitu kan. Gitu. Betul. Okay. Ya Pak, rencananya sih itulah, terus tetap pengen berkarya, tetap pengen kalau ada kesempatan buat sekolah lagi mau sih gitu. Tapi nanti dilihat kondisinya. Profesor, dokter. Aduh masih ya. Iya. Lanjut. Berat banget kayaknya.
Tapi nanti sambil ngelihat situasi lah. Amin. Kan pengennya kan tetap inilah nambah ilmu gitu. Tapi kan menyesuaikan ya lokasinya di mana segala macam gitu. Kalau dulu sebelum nikah, pengen banget S3 di luar negeri lagi gitu kan. Tapi sekarang kayaknya udah ada yang dipikirin lah ya. Kayak bakal di dalam negeri. Udah ada tanggung jawab khusus. Udah ada yang dipikirin. Udah ada tanggung jawab lebih. Jadi ya kemarin udah S2 di luar, udah dapat banyak pengalaman dari situ. Udah dapat banyak pengalaman tuh nggak cuma pengalaman pendidikan ya, tapi pengalaman hidup sebagai minoritas juga ya. Sebenarnya di sana kan budaya Asia, baru, ras di juga baru. Belanda ya, walaupun ya ras juga baru, mereka kan pasti mendahulukan yang orang-orang kulit putih, orang-orang Uni Eropa gitu ya, baru yang non Uni Eropa gitu. Tapi so far maksudnya aku udah beberapa kali merasakan sebagai minoritas ya. Jadi maksudnya saat di Aceh pun tidak merasa yang gimana-gimana dan mau 30 kayaknya, tahun. Ya. Masih ya setahunan lagi lah. Pengalaman. Ya, so far ini sih maksudnya orang-orang sih pasti ada yang intoleran gitu. Tapi kan kita jangan fokus ke orang-orang yang intoleran gitu. Maksudnya kita fokus aja sama lingkungan kita yang positif, yang bisa kasih kita energi positif, yang kita juga bisa share hal-hal positif ke mereka gitu kan. Jadi kita juga nggak dipusingin sama hal-hal negatif gitu. Karena buat apa kan kita pusing sendiri, padahal nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Iya, dan ngapain juga cari yang beda terus gitu kan. Ya memang kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Kenapa nyari yang beda, tapi kita cari yang dan itu yang bikin indah gitu kan sebenarnya. Dan itu yang bikin indah sih menurut aku. Kalau terlalu seragam juga nggak menarik juga. Nggak menarik, iya. Kan warna juga. Aku dari SMP pun pernah merasakan jadi minoritas. Iya. Iya, SMP aku tetap SMP aku di sekolah non Muslim kan gitu. Tapi kebanyakan teman-teman dari etnis Tionghoa gitu. Aku Jawa sendiri di kelas. Aku Jawa sendiri sama ada satu temanku orang Batak. Udah yang lainnya 20 orang tuh dari etnis Tionghoa yang mereka punya stylenya sendiri pada saat itu ya. Di awal-awal tuh aku susah banget adaptasi nih gimana sih gitu. Mereka pinter-pinter banget segala macem gitu kan. Ya udah akhirnya aku bisa survive kok di situ sampai lulus dan happy gitu ya maksudnya akhirnya. Jadi udah terbiasa sih dengan hal-hal yang berbeda, dan aku suka malah masuk ke hal-hal yang berbeda, jadi nggak monoton. Karena kalau udah beberapa tahun nih kita di lingkungan yang sama, aku sih ngerasa bosen ya. Nggak tahu, mungkin agak beda-beda setiap orang, tapi kayak udah terlalu comfort zone nih di sini gitu. Apa ya eksplorasi baru yang aku bisa dapetin lagi gitu, karena banyak banget hal yang harus kita explore. Iya, jadi nambah selain networking juga, terus juga budaya baru juga segala macam, lebih seru lah ya. Benar-benar lebih seru banget. Apalagi yang kayak tadi Panji bilang kan, Indonesia tuh kaya, maksudnya beragam gitu ya. Kita dalemin keberagamannya tuh sebenarnya indah banget gitu. Dan karena mungkin aku juga punya pengalaman setahun di luar negeri ya, maksudnya kadang-kadang tuh sebenarnya gemes sih sebenarnya sama Indonesia yang sebenarnya indah banget, bagus banget potensinya, tapi kayak belum dimaksimalin gitu loh, Ji. Nah mungkin karena ini kali, Mon. Kayak mereka tuh kayak ini kali apa? Biasanya belum mengalami kali ya. Maksudnya tuh biasanya kebanyakan yang udah sadar dan udah aware gitu karena mungkin mereka punya pengalaman gitu. Maksudnya entah tinggal di yang mereka sebagai minoritas gitu kan, baik dari misalnya tadi agama atau misalnya dari suku segala macam gitu. Ketika mereka sudah mengalami gitu, kayaknya otomatis ketika mereka jadi mayoritas lagi tuh mereka sadar, oh ternyata ada saudara-saudara aku yang lain gitu kan, yang sesama misalnya apalagi satu Indonesia ini kan gitu kan, yang harus juga ini bareng-bareng kita gitu, saudara gitu. Karena kan kita udah ngerasain nggak enak nih jadi minoritas kalau yang ibaratnya nggak fair atau gimana lah. Jadi kita pas jadi mayoritas juga harus bisa ngayomi juga gitu kan. Betul. Iya, apalagi kalau misalnya teman-teman Muslim yang pernah ke luar negeri atau kuliah di luar negeri ya, mereka ngerasain tuh Ramadan yang mungkin sulit mau sholat misalnya sulit untuk dapetin ruangan khusus masjid atau at least kayak musolanya gitu ya. Kalau di kita kan mungkin kayak kalau di
di beberapa kampus tuh ada kayak meditation room atau praying room gitu ya. Jadi tuh sebenarnya boleh dimasukin semua agama gitu kan, yang itu kayak ruangan sunyi gitu untuk ibadah. Kayak gitu-gitu tuh pasti emang menumbuhkan rasa solidaritas atau toleransi sih, karena pernah merasakan minoritas gitu. Karena aku juga udah beberapa kali merasakan jadi minoritas, even sampai sekarang ya emang pada prinsipnya tuh kita dimanapun sih harus saling menghormati dan menghargai ya, even sebagai mayoritas atau minoritas gitu. Karena minoritas sama mayoritas tuh sebenarnya ya hanya sebatas jumlah aja kok. Jumlah gitu kan. Betul, tapi kita sama-sama. Iya kan, tapi kualitas diri kita gitu loh yang sebenarnya sama manusia lah, sama-sama penting saudara gitu. Ya, dan makanya kemarin juga rame lagi kan, nggak tahu nih kok bulan puasa ini kayaknya banyak kasus-kasus aneh munculnya pas bulan puasa nih, kayak pas bulan puasa kemarin maksudnya tuh ulama masuk gereja gitu kan, padahal kan ngasih kayak pidato kebangsaan segala macem dan nggak beribadah gitu kan. Ya biasalah dari sebagian teman-teman aku gitu-gitu, golongan-golongan aku kayak wah ini haram nih, nggak boleh segala macem. Padahal tadi cerita teman-teman di luar negeri tuh nyari tempat ibadah buat muslim aja tuh susah gitu kan, malah bahkan bisa jadi ada yang numpang di gereja juga dialihfungsikan gitu kan, biar mereka bisa ibadah gitu. Nah di kita nih malah kok seolah-olah kayak ya itu tadi gitu kan, bukan buat ibadah tapi ya dengan mudahnya lah mencap segala macem. Iya. Itu yang masih ini. Itu yang masih harus diinikan ya, maksudnya mungkin harus diberikan pengertian lebih lagi gitu ya untuk meningkatkan toleransi beragama. Nah, terakhir nih Mon, pertanyaannya. Tadi udah sempat kita banyak bahas. Kira-kira Momon ada pesan-pesan kah buat yang nonton semuanya nih di sini? Kira-kira apa nih pesannya biar kita nih bisa memperkuat lah toleransi di khususnya di Indonesia ini gitu kan, toleransi antar beragama, suku ras segala macam gitu. Kira-kira apa nih Mon pesan-pesannya Mon? Apa ya pesannya? Sebenarnya sih kalau toleransi itu balik lagi ke kita ya, gimana kita bisa saling menghormati dan menghargai pilihan orang lain juga gitu. Maksudnya setiap orang punya hak untuk memilih misalnya keyakinannya. Mungkin kalau misalnya ras atau golongan kita nggak bisa milih ya, memang kita dilahirkan seperti itu gitu ya, dilahirkan seperti itu. Tapi bagaimana kita menghargai setiap perbedaan sih, apapun itu ya, baik itu perbedaan yang kita memilih maupun yang emang udah dikasih nih dari Tuhan gitu. Terus balik lagi ke bagaimana kita fokus untuk mencari hal-hal positif dalam diri sekitar kita sih atau orang lain gitu. Jadi nggak fokus pada wah ini salah gitu, bukan kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ya kalau menurut teman-teman salah dan emang teman-teman yakin mungkin diingatkan. Tapi kalau memang itu pilihannya dia dan itu berbeda, jadi bedakan antara salah dengan berbeda sih menurut aku gitu. Iya nggak sih? Maksudnya kalau berbeda ya sudah dihargai perbedaannya, dihargai perbedaannya. Kita jangan mengganggu mereka, misalnya gitu ya. Misalnya lagi beribadah, misalnya lagi sholat maghrib ya, kita jangan berisik misalnya misalnya aku yang nggak sholat ya nggak berisik gitu kan. Jadi ibaratnya nggak mengganggu, menghargai ibadahnya gitu. Tapi kalau misalnya salah, dia mencuri ya udah jelas salah, ya udah harus dilaporin misalnya kayak gitu kan. Tapi berbeda pada saat kita punya keyakinan yang berbeda atau suku ras yang berbeda gitu ya. Intinya sih saling menghargai, menghormati. Ingatlah bahwa keberagaman itu yang membuat Indonesia tuh semakin indah gitu kan, bukan sesuatu yang harusnya memecah belah kita. Itu sih, karena kita bangsa yang besar, kita pun nggak bisa memaksakan sesuatu itu tuh satu. Bahkan orang luar negeri tuh melihat Indonesia tuh indah dengan keberagamannya loh. Masa kita nggak bisa melihat diri kita sendiri gitu ya, itu indah dengan keberagamannya. Sayang banget gitu, karena orang luar negeri aja menghargai loh dan amazed dengan kita yang beragam ini, tapi kita tetap bisa solid ya. Kita harus nunjukin bahwa kita emang beneran solid kok dengan segala keberagaman kita, dan keberagaman yang membuat kita semakin bervariasi lagi gitu. Dan jadi keunggulan kita juga gitu lah ya. Benar, jadi keunggulan kita juga gitu. Apalagi sekarang kita banyak anak-anak mudanya, kan. Jadi itu aset bangsa banget sih menurut aku gitu. Karena aku belajar di luar negeri atau di
negara lain tuh udah banyak masuk aging population kan. Nah kalau aging population ya udah kurang produktif lagi. Sedangkan kita tuh anak-anak muda yang produktif. Bonus demografinya lumayan ya yang bonus demografinya kan 2020 sampai 2030 ya, sampai 2040 gitu. Kalau nggak dimanfaatin sayang gitulah. Benar, kalau nggak dimanfaatin sayang. Bener banget. Dan itu potensi itu bisa muncul pada saat kita juga punya vibes yang positif gitu loh, bukan vibes yang konflik atau memecah belah. Berpikirannya maksudnya lebih terbuka atas segala perbedaan ya, atas segala masukan, kritik, saran gitu, nggak cepat misalnya baper atau bagaimana gitu, kita dalami dulu, kita telah dulu gitu ya, itu yang bisa kita generasi mudanya lebih maju lah gitu. Bener banget, open minded sih gitu terhadap perbedaan. Oke, Mon, itu aja dari aku. Sebelumnya terima kasih banget ini udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Di sela-sela kesibukan kita masing-masing yang. Makasih juga Panji udah ngobrol-ngobrol. Iya nih, aku seneng banget nih dapat obrolan-obrolan kayak gini yang mungkin dulu ya kita pas SMA maksudnya kan cuma tahu oh ya udah kita beda keyakinan segala macam, tapi kan kita belum pernah secara dalam nih ibaratnya nanya oh kebiasaan kalau di Kristen gimana sih, misalnya kalau di mayoritas gimana sih gitu kan. Maksudnya bisa dapat masukan baru. Itu aku terima kasih banget buat Momon udah luangin waktunya, udah sharing-sharing juga itu kan. Sip, sama-sama Ji. Semoga juga berkenan. Mungkin nanti Mon izin juga nih di upload di YouTube aku Mon ya. Nanti share ke Monica dulu kalau ada review-review atau koreksi yang agak-agag berbahaya nanti bisa di-cut dikit. Oke, siap Ji. Pokoknya semoga sukses terus ya buat Momo, buat suami. Semoga sukses terus juga Ji. Sehat-sehat juga di sana. Semoga aman lah gitu. Dan ya, kalau misalnya nanti kita ada reuni kecil-kecilan, siapa tahu bisa kita ketemu. Iya, semoga reuni SMA ya udah lama banget. Ke Aceh gitu kan, ke yang paling ujung. Iya, kabarin. Aku udah ada teman berarti di situ. Ada teman. Kan. Ini masih di AP1 Ji? Masih. Di Jakarta tapi? Iya, sekarang di kantor pusat. Di kantor pusat ya. Tapi kalau domisili sih di Depok sih. Tetap banyak kontroversi juga di sini, nggak jauh-jauh dari yang aneh-aneh tuh yang kemarin kasus-kasus di TV. Iya sih, Depok agak keras juga ya alirannya ya, maksudnya. Ya memang itulah maksudnya. Aku juga ngerasa ya udah mungkin ada wilayah-wilayah yang memang orang-orangnya agak keras atau agak ini pokoknya ya diinikan aja lah. Kita bareng-bareng lah, mungkin anak muda juga lebih mensoundingkan hal ini gitu ya tadi ya, dengan memahami perbedaan segala macam dan lebih banyak di blow up lah, maksudnya konten-konten ataupun juga medsos-medsos yang menunjukkan kebersamaannya gitu kan, keberagamannya gitu kan, dibanding yang konflik-konfliknya, yang nyari-nyari yang negatif-negatifnya gitu. Sayang banget sih kalau malah konflik-konfliknya kan, padahal kita punya sebenarnya banyak sisi-sisi positif yang kadang-kadang juga nggak di blow up sama media sih. Karena yang viral tuh yang negatif biasanya. Iya bener. Agak kesel sih, maksudnya kenapa yang ini sih, kenapa yang viral? Jadi kalau kita mau cari media tuh kayak, aduh kok yang ini sih beritanya yang ini gitu. Padahal kayaknya banyak yang berprestasi atau banyak yang positif gitu yang nggak terblow up gitu loh. Mungkin nggak menarik ya bagi sebagian besar orang Indonesia yang emang cari hiburan viral. Nggak clickbait. Aduh, sekarang aja media-media yang besar-besar aja udah clickbait juga loh. Maksudnya kayak judul-judulnya tuh yang emang mendorong orang untuk ngeklik. Oke, Mon. Itu aja, sekali lagi thank you banget ya Mon ya. Thank you juga Ji. Aman lancar di sana semuanya. Siap, amin. Lancar-lancar juga, sehat selalu. Salam buat istri dan anak. Sama juga. Sip, thank you. Dadah.